أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat, yang mana kita bisa berkumpul di masjid Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Dan semoga kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah ikhwan dan akhwat yang kami muliakan, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengadakan kajian tematik yang berjudul Kita Muslim, Kita Saudara. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Gosim Hafizahullah Ta'ala yang sudah memberikan dan menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Masjid Al-Istiqomah Taman Yasmin beserta komunitas TDA Tangan di Atas Bogor Raya yang sudah menjembatani terlaksananya kajian kita pada pagi hari ini. Untuk sedikit informasi buat ikhwan dan akhwat, TDA merupakan komunitas bisnis, salah satu komunitas bisnis terbesar di Indonesia, yang salah satu daerah yang aktif adalah di Kota Bogor ini. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis atau sudah memulai bisnis, mungkin bisa gabung di komunitas ini. Atau mungkin bagi bapak atau ibu yang bisnisnya sudah lama dan sudah berjalan sukses, insya Allah mungkin bisa berbagi ilmu di komunitas ini. Kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kajian seperti ini bisa rutin kita laksanakan. Sebelum kajian, kami akan menyampaikan beberapa tata tertib kepada jamaah. Yang pertama, diharapkan untuk men-silent handphonenya dan diharapkan untuk mencatat ilmu-ilmu yang bisa sampaikan baik di handphone ataupun di buku catatan. Dan bagi yang ingin bertanya, dipersilakan menulis di selembar kertas dan nanti bisa diestafet ke depan agar dicek oleh panitia terlebih dahulu sesuai dengan tema atau tidak. Mungkin itu sedikit informasi dari kami, panitia dan DKM yang bisa disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi kajian. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Apa dulu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukur lillahi wal ikhwah. Di siang yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala perjumpakan kita dan pertemukan kita di dalam masjid yang mulia ini. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada antum semua
wabil khusus kepada para panitia baik dari TDA ataupun dari Masjid Istiqamah. Semoga langkah kita semua diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang sangat positif ketika seorang muslim melakukan usaha, berikhtiar, bekerja adalah satu sebab seorang muslim tersebut menggapai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Karena seorang itu akan mulia dengan ikhtiar yang dia lakukan, dengan usaha yang dia lakukan. Mencari nafkah adalah satu bentuk kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, wabil khusus kepada para laki-laki, karena dia adalah penanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Maka ketika antum bekerja, niatkanlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum berusaha juga ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi antum sebagai para pengusaha memberikan banyak sekali lapangan kerja bagi kaum muslimin, kaum muslimat, maka niatkanlah itu untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari setiap rezeki yang mereka dapatkan melalui antum, insyaallah itu akan menjadi pintu keberkahan untuk keluarga-keluarga muslim. Insyaallah ya ikhwah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kita muslim, kita saudara. Tali pengikat yang paling kuat yang ada di muka bumi adalah tali persaudaraan di dalam Islam. Tali ini lebih kuat daripada tali darah. Di saat seseorang bersaudara di dalam Islam, itu adalah tali pengikat terkuat yang ada di dunia ini. Mengapa demikian? Para ulama mengatakan dikarenakan tali darah itu dia dapat saling berhadapan dikala adanya perbedaan di dalam agama. Tetapi tali agama itu tidak mungkin menjadikan seseorang berhadapan walaupun memiliki nasab dan darah yang berbeda. Sehingga tali agama itu menjadi tali yang sangat kuat, tali yang paling kokoh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal tersebut dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ruh-ruh mereka itu bersatu dan hati-hati mereka itu saling menyapa. Itulah hakikat daripada ukhuwah, bahwa ada satu kesatuan dari hati seorang muslim dengan muslim yang lain. Dan keutamaan ini sangat istimewa sekali. Ketika seseorang itu bersaudara dengan saudaranya dalam agama, menjalin tali ukhuwah, itu adalah nilai yang sangat istimewa dan sangat agung. Bayangkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat kelak, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Panasnya luar biasa. Yang akan merasa sejuk hanya 7 kelompok ini. Siapa mereka? Salah satunya Rasulullah SAW sabdakan, rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta karena Allah. Mereka bersatu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Jadi ketika 2 orang hamba bersatu karena Allah, sama-sama mencintai Allah, sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama mengagungkan Allah, ini adalah sebab dia mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Dan di saat mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud berpisah karena Allah? Artinya mereka meninggalkan kawannya tersebut ketika tidak sudah berada dalam satu jalan yang sama. Ketika dia dinasihati tidak mau mendengar,
diajak kepada kebaikan enggan untuk melakukan, dan ada kekhawatiran dia ikut terjerumus sebagaimana kawannya, dia tinggalkan kawannya tersebut karena Allah, maka hal tersebut adalah sisi yang sangat istimewa dalam Islam. Ketika seseorang mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, haqqat mahabbati lil muttahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Berhak untuk mendapatkan kecintaan Allah orang-orang yang saling cinta karena Allah. Berhak mendapatkan kecintaan Allah orang-orang yang mereka berhubungan karena Allah. Berhak mendapatkan kecintaan Allah mereka yang saling berkunjung karena Allah. Berhak mendapat kecintaan Allah mereka yang saling mengorbankan sesuatu karena Allah. Berhak mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita ingin menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala, harus memiliki rasa tersebut. Dekat dengan seseorang bukan karena faktor duniawi, bukan karena pangkat, jabatan, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dia muslim, saya muslim, dia dan saya saudara. Itu harus tertanam dalam diri kita. Jangan hanya kepentingan duniawi. Saya dekat dengan dia, saya dapat apa? Manfaat apa yang saya dapat? Nggak ada manfaatnya, saya tinggalkan. Muslim dengan muslim tidak seperti itu. Ada tali pengikat yang kuat dibandingkan kemaslahatan dunia yang tidak bernilai. Apa tali tersebut? Tali agama Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dari yang namanya ukhuwah. Tali ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam agama. Mau negaranya apapun, mau sukunya apapun, mau bahasanya apapun, yang menyatukan kita adalah Islam. Itu yang menyatukan kita. Mau dia berada di bagian timur dunia, di bagian barat dunia, muslim saudara kita. Dimanapun mereka, apapun agama, apapun negaranya, apapun sukunya, apapun bahasanya, dia muslim, dia adalah saudara kita. Ini yang mulai luntur. Kadang-kala orang karena beda negara seakan-akan sudah musuh, padahal dia saudara dalam agama. Dia saudara kita. Nggak boleh disakiti, nggak boleh ditumpahkan darahnya. Dia saudara kita, seagama dengan kita, muslim dengan muslim. Nilai yang sangat istimewa, nilai yang sangat agung dalam syariat Islam. Yang perlu diperhatikan ayyuhal ikhwah, mungkin kita bertanya, seperti apa persaudaraan tersebut? Banyak yang beranggapan bahwa yang penting itu bersatu, walaupun dalam kebatilan. Yang penting itu bersatu, walaupun dalam penyimpangan. Dalam Islam tidak seperti itu. Persatuan di dalam Islam tidak semata-mata hanya persatuan semata. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah tidak katakan wa'tasimu saja. Bersatulah kalian. Tidak. Wa'tasimu bihablillah. Bersatulah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Jadi patokan persatuan di dalam Islam, saudara di dalam Islam, itu talinya jelas, tali agama Allah Subhanahu wa taala. Patokannya jelas, tali agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat ada saudara kita yang dia mengaku sebagai seorang muslim, melakukan satu kesalahan, melakukan satu penyimpangan, jangan tutup mata, tutup telinga. Yang penting tetap bersama. Kita harus nasihati dia untuk kembali ke tali ini. Tali pegangan kita semua, Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang banyak yang memotong ayat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, nggak boleh pecah belah, harus satu. Dia keliru, dia menyimpang, dia menistakan agama. Yang penting kita bareng-bareng berpegang teguh itu dalam tali agama Allah. Tugas seorang muslim ketika saudaranya berbuat kesalahan bukan tutup mata, tutup telinga, nasihati, ajak untuk kembali kepada jalan kebenaran. Jangan dibiarkan.
Ciri khas seorang muslim yang tidak menyayangi saudaranya adalah ketika saudaranya berbuat kemungkaran, ketika saudaranya berbuat kezaliman, dia menutup mata, menutup telinga, yang penting tetap bergandengan tangan. Ini muslim yang jahat kepada saudaranya. Muslim yang keji terhadap saudaranya. Saya temenan sama dia, yang penting saya sholat. Dia mau mabuk-mabukan urusan dia, penting saya sahabat dia. Kalau dia betul sayang kepada kawannya, tidak akan dia biarkan kawannya meminum minuman keras, sedangkan dia dalam keadaan sadar melakukan ketaatan. Temannya dalam kemaksiatan gak akan dia biarkan. Dia akan ajak, akan tarik untuk bersama-sama menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu yang berbuat kezaliman dan saudaramu yang dizalimi. Tolong mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami faham. Kalau seseorang dizalimi, kami tolong, kami faham poin itu. Tapi bagaimana saudara kami berbuat kezaliman, kami harus tetap menolongnya, ini seperti apa maksudnya? Rasulullah SAW katakan, tu'jizu aw tamna'uhu 'anil dzulm fadzalika nasruh. Engkau tolong saudaramu yang berbuat kezaliman adalah dengan menghalanginya, melarangnya berbuat kezaliman, itu adalah caramu menolongnya. Jadi kalau ada orang berbuat kezaliman, seorang muslim, saudara kita, berbuat kezaliman kepada Allah dengan kesyirikan, berbuat kezaliman kepada manusia yang lain dengan menyakiti mereka, merampas harta mereka, atau berbuat kezaliman kepada dirinya sendiri dengan melakukan dosa dan kemaksiatan, maka ciri seorang muslim yang baik terhadap saudaranya, dia tolong saudaranya tersebut. Dengan apa? Tamna'uhu au tu'jizuhu 'anil dzulm. Dilarang, dicegah dia dari perbuatan kezaliman. Jadi jangan dibiarkan. Kezaliman tiga. Kezaliman kepada Allah dengan kesyirikan, kezaliman kepada sesama manusia, mencuri harta, mengambil harta, memukul, menyakiti, dan kezaliman terhadap diri, yaitu dengan membiarkan diri berada dalam kemaksiatan dan dosa. Maka kita lihat saudara kita harus ditolong ketika dia berbuat kezaliman, tidak hanya ketika dia dizalimi oleh orang lain. Sekarang di zaman kita nih, kalau ada orang yang dizalimi oleh orang lain, berbondong-bondong menolong. Tapi saat saudaranya berbuat kezaliman, nggak ada yang peduli, membiarkan. Jarang yang mau menasehati. Kenapa tidak disehati? Saya takut jadi berpecah dengan dia. Saya takut dia tersinggung. Jangan takut tersinggung. Kenapa ya ikhwah? Ketakutan akan ketersinggungan orang lain dari nasihat kita itu adalah bisikan syaitan kepada kita, agar kita menghindarkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu bahaya sekali. Jangan dibiarkan. Setan pengennya kita memang malu-malu menyampaikan kebenaran. Setan pengennya kita mencuekan saudara kita yang melakukan penyimpangan. Itu maunya syaitan. Itu maunya mereka. Tapi kita sebagai seorang muslim punya tanggung jawab. Perintah dari Nabi. Nabi mengatakan, unsur, tolong saudara kalian. Zaliman au madzluma, yang berbuat kezaliman atau yang dizalimi, tolong mereka, kata Rasulullah. Ini amanah dari Rasulullah 14 abad yang lalu kepada umatnya. Yang melihat saudaranya, tolong, jangan sampai dia berbuat kezaliman atau dizalimi. Tolong mereka. Ini wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu keutamaan daripada menjalin tali ukhuwah, dan kita tahu bahwa tali ukhuwah itu harus terjalin di atas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan artinya membiarkan orang tetap dalam penyimpangan. Gak apa-apa, berbeda-beda, yang penting tetap satu. Berbeda-beda yang penting tetap satu ini berbeda-beda dalam hal apa? Apakah dalam hal-hal yang memang di sana dibolehkan adanya khilafiyah, atau dalam hal-hal yang bersifat dasar yang tidak boleh adanya perbedaan? Kadang orang memandang apa disebutnya? Toleransi ya. Orang itu memandang toleransi itu kebablasan. Jadi dia tidak memahami toleransi yang sebenarnya itu harusnya seperti apa. Ada orang yang dia sudah menyimpang jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi masih memakai baju pakaian Islam, masih menamakan dirinya seorang muslim, padahal penyimpangannya sudah jauh. Kemudian dengan dasar yang penting tetap dalam persatuan, jangan dibantah
penyimpangannya. Biarkan saja. Yang penting kita muslim. Orang sudah terjerumus dalam penyimpangan. Ada yang sampai mengkafirkan para sahabat. Ada yang sampai menyembah kepada selain Allah. Ada yang sampai meyakini akidah-akidah yang sesat. Kemudian katakan, yang penting kita saudara. Sesama Islam. Jangan saling membantah. Nanti jadi ribut. Ini adalah bisikan dari syaitan. Toleransi itu dalam perkara-perkara yang memang boleh kita untuk bertoleransi. Yang satu bismillahnya dijaharkan, yang satu bismillahnya disirkan. Yang satu dia melaksanakan qunut subuh di waktu sholat subuh, yang satu tidak. Yang satu adzannya sholat Jumat 2 kali, yang satu 1 kali. Silakan bertoleransi, diskusi untuk mencari hal yang dianggap benar oleh masing-masing pihak. Tapi mencaci maki sahabat, menyembah kepada selain Allah, melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, ini bukan sesuatu yang dibolehkan di dalamnya untuk bertoleransi. Itu harus dicegah kemungkaran seperti itu. Maka kalau bersatunya tidak dalam tali agama Allah, persatuan itu adalah persatuan yang semu. Hanya akan terikat dalam momentum waktu, tidak akan abadi. Persatuan yang tidak didasari persatuan Al-Quran dan As-Sunnah, persatuan ukhuwah Islamiyah tidak didasari itu tidak akan bertahan lama. Biasanya hanya berlaku dalam momentum tertentu. Mungkin antum pernah lihat kalau kejadian politik di satu negara, biasanya akan ada persatuan semu tuh dalam momentum tersebut saja. Setelah selesai kampanyenya, setelah selesai pemilunya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing dengan kelompoknya berbahagia dengan kebahagiaan mereka. Masing-masing lagi. Kenapa? Bersatunya persatuan yang semu karena maslahat duniawi, bukan di atas tali agama Allah. Maka setelah kita tahu bahwa kita sebagai seorang muslim harus bersatu di atas tali agama Allah, apa yang harus kita lakukan kepada saudara-saudara kita sesama muslim? Ya ikhwah, sebetulnya yang harus kita lakukan kepada saudara kita sesama muslim itu ada 2 sisi. Yang pertama adalah kita memberikan manfaat. Yang kedua, kita mencegah diri dari memudaratkan mereka. Memberikan manfaat kepada mereka dan mencegah dari memudaratkan mereka. Dan Rasulullah menjelaskan ini semua. Bayangkan, di antara bentuk keharusan seorang muslim memberikan manfaat untuk saudaranya, Rasulullah SAW sampai bersabda di dalam sebuah hadis, la in akhraja ma akhin li fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa syahran fi masjidi hadha. Andaikan keluarnya seseorang dengan saudaranya, saudara dalam Islam, karena keperluan sesuatu di antar saudaranya ini, lebih Rasulullah cintai daripada beriktikaf 1 bulan di masjid ini, kata Nabi. Di mana? Di Masjid Nabawi. Jadi keluar mengantar seseorang untuk memenuhi keperluannya, memenuhi kebutuhannya, lebih Rasulullah cintai daripada beriktikaf 1 bulan di dalam Masjid Nabawi. Kita bantu saudara kita. Ya fulan, antar saya ke tempat al-fulani. Kita antar dia lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia saudara kita sesama muslim. Kita tolong, kita bantu dia. Itu lebih Rasulullah cintai daripada beriktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Keutamaan yang luar biasa. Membantu saudara kita itu keutamaan yang sangat istimewa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nas ilallah, orang yang paling dicintai di sisi Allah, anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Jadi yang paling dicintai oleh Allah itu bukan bermacam-macam karakternya, tidak. Yang paling manfaat untuk manusia yang lain, itu yang paling dicintai oleh Allah. Maka jika kita ingin tahu kadar kecintaan Allah kepada kita, lihat kadar kemanfaatan diri kita untuk orang lain. Semanfaat apa diri kita untuk orang lain, sebesar itulah rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau kita ini tidak manfaat untuk orang sekitar kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, ada dan tidak adanya kita sama saja,
maka berarti kemanfaatan kita untuk orang lain itu sangat minim. Semakin manfaat, Allah Subhanahu wa ta'ala semakin cinta. Dan itu sangat nampak, ayo manfaat. Ketika kita manfaat untuk orang lain, sering bantu orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan basyarah sebelum di akhirat, di dunia. Saya kenal 2 pekan yang lalu ada satu orang wafat. Orangnya kalau dilihat biasa saja, hadir di kajian jarang, orangnya biasa, tetapi senang memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau ada orang yang menikah, dia datang, butuh bantuan apa. Ada orang yang meninggal, dia ketuk rumahnya, perlu bantuan apa. Orang pertama yang sering memberikan manfaat kepada orang lain. Masya Allah, di hari wafatnya ikhwah, ana lihat yang hadir menyolatkan, kaya tidak, tinggi jabatannya tidak. Mungkin orang memandang kadang sebelah mata, tapi kalau antum lihat di hari wafatnya, Masya Allah, itu yang memakamkan, yang menguburkan, luar biasa sekali. Bahkan ana belum pernah menyaksikan di Bogor yang wafat sebanyak itu yang memakamkan. Dimakamkannya di waktu malam. Orang semua datang hadir. Kemanfaatan dia untuk orang lain itu, bisyarahnya Allah tunjukkan sebelum di akhirat kelak, ketika di dunia saat wafatnya dia. Bagaimana orang berbondong-bondong menyolatkan, memakamkan di waktu malam, bukan di waktu siang, waktu malam, ba'da isya, makam. Orang berlomba-lomba mengubur. Manfaat. Maka lihat kemanfaatan kita. Kita ini manfaat gak sih buat orang? Jangan hidup kita ini hanya menyusahkan orang lain. Jadi ingin jadi saudara seorang muslim, beri manfaat kepada mereka. Apa yang kita punya keahlian, manfaatkan. Kita punya keahlian dalam berbicara, kasih manfaat. Kita punya keahlian dalam menulis, tulislah manfaat untuk umat. Kita punya keahlian dalam apa? Beri manfaat. Salah satunya mungkin yang kalian atau antum semua lakukan di komunitas tangan di atas. Punya manfaat. Jangan dilihat saudara kita itu sebagai saingan kita, jangan. Walaupun kadangkala bisnis yang dijalankan sama. Jangan. Rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan khawatir. Jadi kalau antum misalkan antum seorang pedagang minyak, ada orang yang nanya, "Akhi, saya mau dagang minyak. Seperti apa ya?" Antum mau dagang minyak? Ya, ini nomor-nomor distributornya. Berikan. Berat. Nanti anak nggak laku dagangan. Nah, itu memang bisikan dari syaitan seperti itu. Berikan manfaat. Ya, antum mau buka, nih anak kasih tahu cara bukanya. Hati-hati. Ya, antum buka nggak usah besar-besar, sekian saja ukurannya. Kasih tahu, gambarkan dari A sampai Z. Antum rugi nggak? Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa antum nggak mau dapat uangnya, nggak mau dapat pahalanya juga, kan rugi. Minimal dapat apa? Minimal dapat pahalanya. Kalau memang tidak dapat juga uangnya, ini uangnya nggak dapat, pahalanya juga tidak mau dapat. Ini orang yang merugi yang seperti ini. Antum bayangkan, antum beritahu dia cara untuk masuk ke dalam satu bisnis. Kemudian dia maju dalam usaha tersebut, setiap nafkah yang dia berikan kepada keluarganya, antum dapat pahalanya. Antum yang kasih tahu, mandalla ilal khair. Siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan? Jangan pelit terhadap ilmu. Jangan pelit terhadap ilmu. Berikan A, B, C, D, E seperti ini. Informasikan. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Kemudian kata Rasulullah, wa ahabbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, au takshifu anhu kurbah, au taqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an. Sedangkan amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama kata Rasulullah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang kau tanamkan ke dalam diri seorang muslim. Au takshifu anhu kurbah, atau engkau lapangkan kesulitan atasnya. Au tatrudu anhu ju'an, engkau lepaskan rasa lapar yang ada pada dirinya.
au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi hutangnya. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kita lihat nih, amalan yang paling dicintai oleh Allah ternyata tidak Rasulullah sebutkan yang berkaitan dengan hablum minallah. Rasulullah tidak menyebutkan mengaji, membaca Al-Quran, tidak. Ternyata sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang ditanamkan kepada diri seorang muslim, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Melapangkan kesulitan atasnya, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Menghilangkan rasa lapar padanya, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Melunasi hutangnya, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka bahagiakan saudara kita. Antum ketika ketemu di tempat umum, antum naik kereta misalkan, sebelahan ada bapak dengan anaknya. Antum lihat nih anaknya nggak lucu sebetulnya, tapi antum bilang, Masya Allah, lucu sekali anak bapak. Bahagia gak orang tuanya, Pak? Bahagia tidak? Bahagia. Sesimpel itu. Kita tanamkan kebahagiaan dalam diri dia. Kita sapa anaknya, bahagia orang tuanya. Tanamkan kebahagiaan. Kita lewat, ada orang jualan nih, jualan pisang. Kita nggak butuh-butuh banget pisang. Di rumah ada pisang, kita beli pisang di tempat dia. Bahagia tidak dia? Bahagia. Bahagianya orang yang jualan dibeli itu, Pak, hanya bisa dirasakan orang yang pernah jualan. Betul? Betul. Ya. Bagaimana bahagianya ketika barangnya itu dibeli? Apalagi kalau tokonya sepi. Kita datang itu langsung berdiri dia, tegap. Mau apa? Mau apa? Kita beli itu senang dia. Makanya kita kalau beli sesuatu tuh niatkan untuk menanamkan kebahagiaan kepada saudara kita agar bernilai pahala juga. Makanya jangan terlalu apa? Urat tuh terlalu keras untuk menawar gitu. Ibu-ibu, Masya Allah, apalagi. Tukang sayur jualan berapa sekantong? 5.000. Udah 3.000 dua katanya. 5.000 satu ditawar 3.000 dua. Subhanallah. Padahal untungnya paling berapa, Pak? 1.000 paling. 2.000 untungnya dia. Dorongnya udah dari pagi sampai sore tukang sayur tersebut. Tetap ditawar oleh ibu-ibu. Giliran ibu-ibu beli skincare nggak pernah nawar, gengsi. Ya? Betul, gengsi, berat. Ya? Ratusan ribu dibeli oleh ibu-ibu. Walaupun di toko sebelah produk yang sama puluhan ribu dibeli, tapi sayur 2.000 ditawar, 3.000 ditawar. Jangan, tanamkan kebahagiaan. Berapa? 7.000, ini 10.000. Kembaliannya ambil. Senang nggak? Apalagi kalau kita sedang ada kelapangan, berikan. Tanamkan kebahagiaan, senang. Didoainnya juga lama, Pak. Semoga dilapangkan rezekinya, semoga dimudahkan. Seperti itu. Tapi coba kalau ke brand-brand besar, Bapak beli sesuatu, Ibu beli sesuatu. Udah dibalasnya lama, kita beli kayak minta. Tapi kitanya senang, padahal mengeluarkan uang yang banyak. Musibah itu. Jadi tanamkan kebahagiaan kepada saudara kita. Yang kedua, au takshifu anhu kurbah, melepaskan kesulitan pada dia. Jadi kalau ada orang, kita di jalan naik motor, lihat ada orang dorong motor, kita tanya, Pak, kenapa? Bensinnya habis, tunggu. Beli bensin setengah liter, 1 liter, bawa lagi, kasihkan ke dia, isikan. Itu melapangkan apa? Kesulitan. Simple. Dilapangkan kesulitan atas orang tersebut. Ada orang mogok, kita bantu dia, dorong kendaraannya. Ada orang jualan, ini barangnya mau expired nih. Kita bantu dia, kita beli barang tersebut, biar dia tidak rugi. Itu melapangkan kesulitan tidak atas saudara kita? Kita lapangkan kesulitan atas saudara kita. Apalagi kalau antum nih dalam bidang-bidang usaha yang bisa mengolah hal tersebut bahkan. Jadi ya daripada beli misalkan kepada orang yang tidak kita kenal, ya kita beli kepada saudara kita. Mungkin bisa kita olah. Misalkan ada orang nih pisang dari pagi nih, pisang bisa busuk di si bapak nih. Mending saya beli, saya kan jualan goreng pisang misalkan. Saya beli, saya bisa goreng di pisang ini, bisa jual lagi. Jadi orang ada kesulitan, kita berusaha lapangkan. Itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap remeh amalan tersebut. Makanya kenapa ada seorang wanita zaniyah,
Zania. Seorang wanita zania yang masuk ke dalam surga dikarenakan memberi minum kepada siapa? Seekor anjing. Jika anjing yang ditolong saja dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah, apalagi menolong seorang muslim yang darahnya lebih berharga daripada Ka'bah, yang Rasulullah katakan andai saja Ka'bah hancur batu demi batu, lebih ringan di sisi Allah daripada menetesnya darah seorang muslim. Kira-kira pahala apa yang akan didapat? Jika memberikan minum kepada seekor anjing saja, itu bisa menyebabkan seorang wanita masuk surga, padahal dosa-dosanya yang amat banyak. Ini muslim yang ditolong, yang diberi minum seorang muslim, yang mentauhidkan Allah, yang sujud kepada Allah, yang diberi makan seorang muslim, yang dibantu usahanya seorang muslim. Membantu usaha itu ibarat memberi dengan tidak langsung, yang berkelanjutan. Kita ketika tolong orang dengan usahanya, kita bantu program usaha dia, itu ibarat kita memberi kepada dia secara tidak langsung, yang efeknya berkelanjutan. Kita beritahu tata cara kelola keuangan misalkan, atau tata cara marketingnya, itu pahalanya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Au tadrudu anhu ju'an, dihilangkan rasa lapar. Dihilangkan rasa lapar. Menghilangkan rasa lapar ini ada yang direct, ada yang tidak. Yang direct apa? Kita kasih makan, nasi box kita kasih makan. Selesai. Tapi yang terbaik orang tidak kasih umpan, kasih apa? Tidak dikasih ikan, tapi dikasih pancingan. Jadi daripada kita kasih makan dia, ajarkan dia berusaha. Daripada dikasih makanan dalam jumlah yang banyak, kasihkan dia gerobak, sewakan kepada dia, ajarkan dia berusaha, bikin makanan. Antum apalagi perusahaannya misalkan perusahaan yang besar, beri dia franchise. Ayo usaha, nanti bayar ke saya bantu antum. Diberikan keringanan, dilepaskan rasa lapar atas dirinya dan keluarganya dengan bantu kita usaha. Antum jadi reseller anak saja, jualkan barang anak, jualkan abaya anak, nanti anak kasihkan potongan. Itu bantu menghilangkan rasa lapar secara tidak langsung kepada saudara kita. Peraturannya ribet, minimalisir, biar orang mudah untuk berjualan. Dan jangan juga mencekik secara tidak langsung. Covernya menolong, cuman ujung-ujungnya yang ditolong justru diri dia sendiri. Kan banyak zaman sekarang seperti itu. Antum sudah nih jualan nih, antum kasih murah, anak kasih murah. Ini kan satu box 40, untuk antum anak kasih harga 40.000 satu piecesnya. 40.000 kali 40 berapa? 1.600.000. Harganya berapa? Harganya satu botol antum bisa jual 70.000. Ini orang pergi dari dia, berpikir untung 30.000 kali 40 1.200.000. Baru dia mau pasang di pasar online, ternyata yang kasih dia satu dus 40 dengan harga satu pieces yang 40.000, dia jualan di online satu pieces 40.000. Paham Ustaz? Ternyata si produsennya jualan tidak satu dus dengan harga 40.000 satunya, tapi satu pieces di pasar online dia jual 40.000. Jadi seakan-akan orang selalu menyebarkan barang dia, tapi semua konsumen kembalinya kepada si produsen. Hati-hati kezaliman semacam ini. Hati-hati. Mencekik orang-orang yang membantu dalam penyebaran barang kita, dalam penyebaran usaha kita. Dicekik dari situ. Suruh dia jual 70.000, tapi dia sendiri jualnya 40.000. Menghancurkan harga pasar. Kemudian kata Rasulullah SAW, au taqdi anhu dainan, melunaskan hutangnya. Jadi kadang-kala kita dalam usaha tuh ada mungkin qadarullah resellernya yang ternyata tidak mampu membayar, uangnya sudah terpakai. Karena kita lihat kondisinya memang butuh. Kalau bisa dilapangkan, ditangguhkan. Sudah antum memang kalau perlu pakai dulu, nanti antum gampang bayar. Kalau kira-kira nih kayaknya sulit dia untuk membayar, pahalanya luar biasa, lunasi hutangnya. Udah, lillah. Kita buka lembaran baru. Yang kemarin buat antum, khalas. Kita lihat memang dia
Bukan tidak niat membayar, tidak mampu membayar. Karena ada orang yang tidak niat membayar, beda antara yang tidak niat dengan yang tidak mampu. Ternyata subhanallah, amalan-amalan ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini andaikan amalan-amalan ini kita praktekkan dalam menjalin tali ukhuwah dengan saudara kita sesama muslim, masya Allah tabarakallah, nikmat luar biasa. Kita tolong dia, bantu dia, apa yang kita mampu kita berikan. Salah satu pemberian terindah, tersimpel, termudah, tapi akan meningkatkan rasa cinta apa? Apa ya ikhwah? Hadiah terindah, tersimpel, termudah, mengucapkan salam. Rasulullah SAW mengatakan apa? Apakah kalian ingin aku ajarkan sesuatu yang akan menjadikan kalian saling cinta? Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Tuh modal dasarnya tuh. Ketemu seorang muslim, assalamu alaikum, minimal. Minimal tuh kita doakan dia keselamatan untukmu. Ucapan salam ahlul jannah tuh minimal. Assalamu alaikum. Lebih baik assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Kita nggak bisa beri uang, nggak bisa beri bantuan pekerjaan, minimal ucapkan salam. Zaman sekarang kalau ngucapin salam kayak nggak dikenal, dilihatin antum. Bahkan satu ulama Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah, beliau mengatakan pernah, beliau suatu hari jalan ketemu orang, dibilang assalamualaikum. Kata orang tersebut, waalaikumsalam. Maaf katanya, ana nggak kenal ente katanya. Kata Syekh Utsman, sama ana juga nggak kenal ente. Sama ana juga tidak kenal. Jadi zaman sekarang orang itu beranggapan ucapan salam itu hanya sebatas untuk yang kenal. Padahal itu adalah awal mula terjalinnya ikatan yang lebih kuat dengan pengucapan salam. Antum di masjid beres sholat keluar ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi. Gimana Pak, sehat kabarnya? Gimana keluarga, sehat? Oh, Masya Allah. Ternyata berlanjut. Ternyata kedepannya itu mungkin jadi mertua antum, mungkin jadi besan, mungkin jadi rekan bisnis. Gak ada yang tahu. Maka ketika dijalankan perintah Nabi afsyus salam, ini adalah sentuhan pertama. Pengucapan salam ini sentuhan pertama. Bayangkan, sentuhan pertama itu adalah dengan doa keselamatan, maka insya Allah setelahnya akan baik. Tadi usahakan untuk mengucapkan salam. Jangan sampai merasa harus kepada yang kenal. Tidak. Ucapan salam itu tidak disyariatkan hanya sebatas kepada yang kenal. Itu dari satu sisi. Kita sebagai muslim kepada saudara kita harus memberikan manfaat. Sisi yang lain, kita sebagai seorang muslim kepada saudara kita jangan memudaratkan mereka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tadabaru, wa la tabaghadu, wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadhlimu wa la yahqiru wa la yakhdhilu. At-taqwa hahuna, wa yashiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi imri'in min asy-syarr an yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslim 'ala al-muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Itu hadis yang sama tahu. Ada di dalam Arba'in Nawawiyah juga. Kata Rasulullah, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Jangan kalian saling hasad. Nggak boleh. Jangan hasad. Antum jualan bakso, saudara antum sebelah jualan bakso. Jangan hasad. Toko antum jualan bakso ini baru dibeli 1 orang, sebelah udah laku 10 porsi. Jangan hasad. Hasad itu apa? Tidak senang dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Muslim dengan muslim itu nggak boleh hasad. Harus dicegah tuh sifat hasad. Dagangan kita laku cuma 1 pieces. Jilbab saudara kita laku 10 pieces. Hasad. Oh dia mau pakai ini nih, dia mah jangan-jangan seperti ini dia mah. Ya. Tuduhan-tuduhan tuh mulai muncul. Itu kenapa? Ketika muncul sifat hasad tapi tidak dikubur, bahaya. Akan terus berkembang dia. Karena hasad ini adalah bahan bakar segala kemaksiatan. Bahkan dosa pertama para ulama menyebutkan dilakukan oleh iblis itu apa?
Apa dosa pertamanya? Sering kita dengar dosa pertama di langit adalah al-kibr, kesombongan. Ketika iblis sombong tidak mau sujud kepada Adam. Tapi para ulama yang lain mengatakan apa? Sombong ini mula-mulanya apa? Hasad. Kenapa malaikat disuruh sujud kepada Adam, sedangkan aku dari api tidak disujudi? Kenapa aku yang diciptakan dari api harus sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah? Asal mulanya hasad, muncullah kesombongan. Bahan bakar utama tuh. Tapi kalau ada saudara kita laku, kita nggak laku, alhamdulillah. Ucapkan selamat kepada dia. Barakallahu fi. Kan sekarang orang banyak yang di status tuh. Alhamdulillah dia shot ya, barang dagangannya laku. Untuk iklan. Insya Allah niatnya tidak sombong mereka, iklan. Alhamdulillah hari ini laku 100 pieces. Sedangkan di toko kita baru 1 pieces laku. Barangnya sama. Gimana cara mengubur hasad tersebut? Kata para ulama, cara mengubur hasad adalah doakan dia. Langsung di status tersebut antum komentari, barakallahu fiik, ya, semoga berkah usahanya. Selamat ya, masya Allah sudah laku banyak. Itu adalah langkah pertama untuk menepis hasad dalam diri. Karena orang hasad itu sama saja dia tidak ridho atas ketetapan Allah atas saudaranya. Kan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ketika kita tidak senang saudara kita mendapat nikmat, sama saja kita tidak senang atas apa yang telah Allah tetapkan untuk saudara kita. Jangan. Seorang muslim harus senang, bahagia, ya, bahagia. Mas, saya pernah ketemu salah satu saudara udah tua. Beliau bilang, saya kalau ada saudara saya kaya, saya senang walaupun saya nggak kaya. Saya tanya, kenapa senang kalau saudaranya kaya? Senang. Minimal kalau saudara kaya itu nggak akan nyusahin saya, kata dia. Kan kalau susah, minimal saya harus peduli, harus cari nyumbang makanan untuk dia. Jadi saya kalau orang kaya itu saya senang, kata dia. Minimal tidak akan menyusahkan saya. Karena kalau saudara saya susah tuh, saya juga ikut susah, kata dia. Simple, beliau berkata-kata simple tapi mengena sekali gitu. Bahwa betul, orang kalau orang senang, kita harusnya senang. Karena minimal dia nggak akan nyusahin kita. Coba kalau dia susah, kita susah. Udah toko antum nggak laku, dia tokonya nggak laku, datang ke antum, toko susah nggak laku. Berat. Minimal kalau toko dia laku, toko antum nggak laku, antum bisa nitip ke dia. Tolong jualin dong barang anak, bagi hasil. Senang. Harus senang. Orang bahagia. Jangan hasad. Kemudian kata Rasulullah, wala tanajashu. Jangan berlaku najash. Najash itu apa? Naikin harga, padahal tidak niat membeli, hanya untuk memotivasi orang biar beli. Biasanya di lelang banyak yang kayak begini. Dia sengaja ingin menaikkan harga, padahal dia tidak niat beli barang tersebut. Di pasar juga banyak yang kayak begitu. Di online juga banyak. Karyawannya disuruh komentar untuk mengambil barang, tiba-tiba yang lain jadi buru-buru ingin ngambil. Itu najash, hati-hati, nggak boleh. Sekarang kalau zaman dulu di pasar suka ada yang promo tuh. Ini barang nih, cuma ada satu, siapa yang mau? Tiba-tiba ada yang angkat tangan. Saya 300.000. Ada lagi yang berani lebih besar. Ada di atas belakangnya 400.000. Padahal yang bilang 400.000 ini nggak niat beli. Akhirnya yang 300.000 yang memang niat beli dilihat 400, 500 deh. Yang 400 bilang 600. Saya mau beli 600. Padahal dia ini temennya dari yang dagang. Hanya untuk menaikkan harga di luar harga pasar. Ini najash, nggak boleh seperti itu. Dan ini sangat disayangkan, banyak dilakukan oleh kaum muslimin di pasar online zaman sekarang. Apalagi ketika pasar mereka live, ya, sehingga orang termotivasi itu. Padahal hal tersebut tidak dibolehkan. Menaikkan harga di luar harga pasar. Tidak berniat menawar, tidak berniat membeli, nggak boleh. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling bertolak belakang punggung. Itu artinya apa? Nggak saling tanya, nggak saling tegur sapa, nggak boleh. Tanya muslim saudara kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, tanya. Jangan bermusuhan, nggak boleh dalam perkara dunia bermusuhan lebih dari 3 hari, itu nggak boleh. Tidak saling sapa lebih dari 3 hari, nggak boleh. Apa perkara dunia? Sehina itukah nilai kita ketika kita bertengkar hanya karena perkara dunia? Kelas dia nipu antum, kembali kepada kerugian untuk dirinya sendiri. Dia khianati antum, kembali untuk dirinya sendiri.
Karena di zaman sekarang pengkhianatan dalam usaha banyak, luar biasa. Nggak ada istilah teman orang bilang zaman sekarang. Tidak ada istilah teman. Itu nggak boleh. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Nggak boleh seseorang menjual barang di atas penjualan barang orang lain. Contohnya apa? Misalkan ada orang beli barang kepada seseorang. Ana beli mobil antum deh. Berapa? Mobil bekas nih ya. Ana beli 100 juta deh. Ana beli 100 juta. Udah deal. Terus temennya nih yang jual mobil yang sama datang ke pembeli. Belum tukar barang nih, belum tukar uang dengan, baru deal-dealan saja. Dia datang. Nanti beli di dia berapa? 100. Udah dia aja 90. Akhirnya batal tuh perjanjian. Karena dia jual berapa? 90. Nggak boleh yang seperti ini. Ini yabe ala bayi akhi, nggak boleh. Menjual di atas penjualan saudaranya ini nggak boleh. Orang sudah deal, sudah sepakat, antum nggak boleh putus dengan penawaran menggiurkan dari antum, nggak boleh. Antum lihat teman antum, alhamdulillah, misalnya ada orang pasang status, alhamdulillah bapak ini beli di Hana nih. Terus antum telepon, antum kenal bapaknya, Pak dapat di dia berapa Pak? 1 juta, udah di saya aja 950, mau gak? Iya, lebih murah. Akhirnya tidak jadi transaksi jual beli saudaranya dengan orang tersebut. Ini namanya yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Sama juga dengan membeli. Sama juga dengan membeli. Antum jual kamar itu berapa? Kamar hotel itu ke dia. Nggak ada nih, kamar hotel penuh nih. Antum misalkan di wisata, bidang wisata. Ternyata teman antum dapat nih. Berapa antum beli? 1 juta 1 malam. Antum telepon hotelnya, Pak, saya beli 1,2 juta ya Pak. Kata si bapak ini, lumayan nih, nambah 200. Akhirnya dijual gitu. Temannya tidak jadi mendapatkan kamar. Ini juga sama, nggak boleh, kezaliman yang seperti ini. Dan ini juga berlaku untuk khitbah, untuk lamaran. Tidak boleh seseorang mengkhitbah seorang wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain sampai jelas batalnya hal tersebut. Jangan. Mentang-mentang antum lebih tampan misalkan, lebih kaya, wah itu dapat tuh, anak datang mau khitbah juga. Udah Pak, sama saya aja Pak, anak bapak Pak. Kata anak wah ini lebih tampan nih. Kata si bapaknya, wah ini masya Allah nih anaknya nih, lebih soleh nih, lebih kaya juga. Udah paket lengkap. Yang itu dilihat nggak enak mukanya. Kantongnya kering, sholatnya juga, ya saya nggak tahu lah. Katanya, nggak boleh seperti itu. Kalau sudah dikhitbah, sudah diterima pinangan, nggak boleh seseorang nyalip dari tengah. Nggak boleh. Sama juga dalam jual beli juga nggak boleh. Main salip-salipan tuh nggak boleh. Udah rezekinya dia, insya Allah datang pembeli dari yang lain. Ya, insya Allah datang pembeli dari yang lain. Jangan kalap. Kadang orang tuh kalap, dia melakukan segalanya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Saudara itu berarti nggak saling hasad, tidak saling benci, tidak saling memusuhi. Senang dengan kesenangan saudara, itu saudara namanya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim, kata Rasulullah. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ya, jangan berbuat kezaliman kepada dia, jangan menghinakan dia, jangan merendahkan dia. Nggak boleh merendahkan, menghinakan orang lain. Jangan. Ada orang datang ke antum, Pak, ini saya mau beli kain nih Pak di Bapak. Boleh. Berapa Pak? 500.000. Wah di toko sebelah 100.000. Itu mah kainnya kain apa Pak? Bahannya tipis. Wah dijelek-jelekin habis tuh saudaranya tuh. Udah aja cukup. Ini beda Pak. Di kami begini. Nggak usah pakai dihina saudaranya. Sebutkan saja kelebihan yang ada pada antum. Tidak boleh dihina-hina saudaranya. Dijelek-jelekan, dicaci maki saudaranya. Nggak boleh. Karena seorang muslim atas muslim itu haram. Hartanya, darahnya, dan kehormatannya itu haram. Nggak boleh dihinakan. Kehormatannya nggak boleh dihinakan. Darahnya nggak boleh dihinakan. Haram. Perlu diperhatikan poin ini ayuhal ikhwah. Jangan sampai kita sebagai muslim dengan muslim memudaratkan saudara kita muslim yang lain. Kemudian yang perlu kita ingat ayuhal ikhwah, satu poin yang sangat berharga adalah kita muslim dengan muslim saudara. Tapi ada nasihat yang luar biasa dari Salamah ibn Dinar rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ahbabta akhan fillah." Jika engkau mencintai
seseorang karena Allah, fa'aqil mukhalatatahu fi dunya. Minimkan keterkaitan kalian dengannya dalam perkara dunianya. Minimalisir. Jadi ketika kita punya saudara seagama, muslim, saudara kita cinta dia karena Allah, minimalisir hubungan kita dengan dia dalam urusan dunia. Bukan gak boleh, boleh saling bantu dalam perkara dunia, tapi jangan itu yang jadi fokus utama. Karena yang namanya dunia jika dijadikan fokus utama, suatu saat dia akan jadi racun yang menghancurkan pertemanan dan persaudaraan. Biarkan yang jadi inti adalah persaudaraan antum dengan dia lillah, karena Allah. Ya, lebih banyak yang dibahas agama, lebih banyak yang dibahas kajian, kapan kita ke kajian. Biarkan usaha itu jadi bumbu yang ada di tengah-tengah saja. Jangan terlalu berlebih. Kayak garam dalam sayuran. Kadang dalam pertemanan tuh bisnis itu seperti garam dalam sayuran. Kalau nggak ada hambar, kalau terlalu banyak asin. Karena dunia tahu sendiri racunnya luar biasa. Kalau kita hanya hubungan dia karena dunia terus. Pokoknya kalau nelfon nih pasti uang. Udah lihat dia udah kayak lihat angka dolar. Jangan. Kalau bisa hubungan intinya hubungan ukhuwah yang benar-benar ukhuwah. Biarkan bisnis itu jadi bumbu. Makanya seperti antum semua dalam satu komunitas, jadikan tali ukhuwah itu yang pengikat itu tali ukhuwah Islamiyah. Bisnis ini biarkan jadi bumbu. Antum semua punya kewajiban mencari nafkah, masing-masing punya kewajiban mencari nafkah, punya usaha sendiri-sendiri, maka biarkan itu jadi bumbu di tengah-tengah hubungan antum semua. Jangan dijadikan intinya, karena kalau dijadikan intinya nanti wala dan baranya itu akan berdasar kepada itu bahaya. Itu akan menjadi racun yang sangat luar biasa. Kelebihan asin sayuran gak enak, maka biarkan sesuai dengan kadarnya. Penting ada, biasanya pertemanan tanpa faktor usaha itu akan kurang apa ibaratnya, kurang rasanya agak kurang gitu. Semangat mereka itu berkumpul akan kurang. Itu memang ada tuh poin tersebut. Tapi jangan terlalu besar. Dan juga yang perlu diperhatikan ketika kita menjalin tali ukhuwah dengan seseorang, ingat bahwa saudara kita sesama Islam itu dia bukan berarti seorang malaikat yang maksum dari dosa. Jangan beranggapan seperti itu. Kalau selamanya antum ingin bersama dengan orang yang sempurna, selamanya antum tidak memiliki teman. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang meminta, menginginkan, berharap punya kawan yang tidak memiliki aib, selamanya dia tidak akan pernah berkawan. Selamanya nggak akan punya kawan. Kalau pengen punya kawan yang sempurna, nggak akan. Di sana ada kawan kita yang pelit, ada kawan kita yang bakhil, pelit, kekurangan dia. Ada yang kawan kita nggak suka mandi misalkan, kekurangannya. Ada aroma yang kurang sedap keluar dari tubuhnya, kekurangan dia. Ada kekurangan, macam-macam kekurangan orang itu, variatif. Kalau berharap punya teman yang nggak punya kekurangan, selamanya kita nggak akan punya teman. Pasti ada kekurangan. Hanya kekurangan ini yang masih dapat dianggap wajar atau tidak, yang masih bisa sama-sama kita perbaiki atau tidak, yang fatal atau tidak kekurangannya. Tapi kalau kekurangan biasa, ya udah tutup sedikit mata, ya, karena itu akan melanggengkan hubungan antum. Jangankan hubungan pertemanan sesama muslim, hubungan yang lebih intens saja suami istri perlu yang seperti ini. Nah, Rasulullah katakan, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang laki-laki itu tidak boleh membenci pasangan hidupnya kalau tidak menyukai suatu perangai pada pasangan hidupnya. Karena ingat dia punya nilai-nilai positif yang lain. Jadi dalam hubungan suami istri saja perlu sedikit menutup mata. Padahal suami istri ini terikat dengan ikatan yang kuat, mitsaqan ghalidha. Ikatan yang sangat besar. Suami istri punya anak sehari-hari bareng, tetap atas kekurangannya harus sedikit menutup mata. Apalagi dengan orang-orang yang jarang kita bertemu, yang tidak ada tali pengikat sebagaimana suami istri, hubungannya tidak seintens itu. Maka
kalau kita tidak sedikit menutup mata atas kekurangannya, ya kita nggak akan pernah punya yang namanya teman. Dan kekurangan itu akan semakin nampak dengan semakin intensnya kita berhubungan. Karena kadang orang itu kalau dari jauh ya terlihat bagus semua. Makanya saya kalau ketemu orang terus dia bilang orang itu mah baik, ya itu nggak mungkin. Antum ketemu orang tiba-tiba dia marah-marah, gila orang tersebut tiba-tiba marah-marah. Antum baru tahu hakikat seseorang itu kalau pergi safar sama dia, baru tahu tuh. Ya, pergi safar baru tahu, bermuamalah baru tahu hakikat seseorang itu dengan dua hal, bermuamalah dan safar bersama dia. Kalau secara umum ketemu orang nggak mungkin marah-marah, pasti ada gangguan pada orang tersebut. Kalau dia tiba-tiba ketemu antum tiba-tiba nyentak-nyentak marah-marah, pasti ada gangguan. Jadi semakin kita intens berteman dengan seseorang, semakin banyak komunikasi dengan seseorang, kekurangan itu akan semakin besar terlihat. Maka saat itulah penting poinnya sedikit menutup mata atas kesalahan-kesalahan, akan tetapi tugas kita sebagaimana yang disampaikan di awal, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolong saudara, jika apa yang kekurangan tersebut termasuk dari kezaliman terhadap dirinya atau terhadap orang-orang dekatnya, tugas kita menolong dia. Misalkan kita temenan sama satu orang, baik nih orang nih, temenan. Semakin dekat. Ternyata orang ini jarang sholat di masjid nih. Kekurangan berarti dia zalimi diri siapa? Dirinya. Oh ternyata karyawannya disuruh overtime tapi tidak pernah digaji nih. Berarti dia menzalimi siapa? Orang lain. Akan semakin nampak. Tugas kita apa? Nasihati. Tolong dia. Karena kalau enggak bahaya buat dia di dunia dan di akhirat. Tugas kita menolong dia. Ya. Kalau masalah-masalah kecilnya harus sedikit menutup mata. Enggak bisa dari kecil sampai besar kita korek semua. Ya, kita lihat nih sesuatu yang urgent kita beritahukan dia. Nah itu adalah cara kita ayuhal ikhwah untuk menjalin tali ukhuwah. Kita telah tahu keutamaannya, kita telah tahu harus atas dasar apa kita mengikat tali ukhuwah, bukan karena faktor dunia, bukan karena faktor jabatan, la. Tali agama Allah, hablum minallah. Itu yang akan kekal. Kalau yang jadi patokan antum hanya karena dunia, maslahat bisnis, itu adalah persatuan semu sementara, nggak akan abadi. Ya, persatuan semu. Setelah itu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setelah kita tahu bahwa kita harus mengikat semuanya di atas tali agama Allah, maka di sana ada kewajiban kita untuk memberi manfaat kepada saudara kita, menolong dia, membantu dia, membersamai dia. Kemudian menghilangkan lapar yang ada pada dirinya, kemudian menghindarkan diri dari memudaratkan dia dengan hasad, benci, membeli di atas sesuatu yang telah dia beli, atau hal-hal lain yang dapat memudaratkan dia, kita hindari diri kita dari poin-poin tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terus selanjutnya saya serahkan lagi kepada Akhtami, falyatafadhal mashkura. Bismillah, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah ya, ikhwan akhwat, bahasan Ustaz kayaknya ngena banget buat kita sehari-hari, yang kita jalani sehari-hari, terutama di lingkungan bertetangga ataupun di tempat kerja kita. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan buat pribadi kita masing-masing. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin buat teman-teman panitia ada minum di dekat pintu masjid, bisa dialokasikan buat jamaah mungkin. Baik, jazakumullah khairan. Baik, buat jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz, bisa dipersilahkan menulis di selembar kertas, nanti bisa diestafet ke depan. Insya Allah akan dibacakan oleh MC dan akan dijawab oleh Ustaz. Yang akhwat, jamaah akhwat juga mungkin nanti bisa diberikan ke panitia yang akhwat, nanti akan diestafet ke panitia yang ikhwan. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan jamaah, mungkin ini dari anak pribadi Ustaz. Ada yang mau ditanyakan Ustaz? Masya Allah. Ini sebelum kita mulai pertanyaan, kalau bisa Ana jawab, kalau enggak nanti Ana bilang Allahu a'lam ya. Siap Ustaz. Kalau tahu saja. Ustaz, perihal tadi Ustaz bahas ada tentang dilarang mendiamkan saudara Ustaz. Mungkin di keseharian kita tuh kita sering mendapatkan
nasihat dari saudara kita, mungkin antum jangan dekat sama si fulan, karena si fulan itu sepengalaman ana ketika ana teman beliau begini dan begini gitu Ustaz. Mungkin katakanlah kita memvalidasi gitu informasi itu gitu. Apakah kita termasuk ke dalam hadis yang Ustaz sebutkan tadi Ustaz, yang perihal mendiamkan itu Ustaz, ataukah ini berbeda konteksnya? Baik. Jadi yang pertama ikhwah, ketika kita bermuamalah dengan seseorang, kemudian kita dapati bahwa orang tersebut memiliki kekurangan, memiliki poin-poin yang kita anggap ini tidak seharusnya ada pada dirinya, kemudian kita menjauhi dia, dan ketika ada orang lain yang dekat dengan dia, itu yang harus kita pahami. Pertama, belum tentu poin-poin yang nampak kekurangan itu pada diri kita itu diulangi juga kepada orang-orang yang setelah kita bermuamalah dengan dia. Karena bisa jadi dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Dan ternyata masukan kita tidak relevan dengan kondisi si pelaku tersebut saat ini. Ya, tidak relevan, artinya nih orang sudah berubah. Maka tidak bisa kita sama ratakan. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan jika kita tahu atas keburukan seseorang, tugas kita memberi nasihat. Ya fulan tuh seperti ini, antum harus berhati-hati. Tugas kita. Karena misalkan si fulan ini telah kita berikan nasihat tapi tidak mau mendengarkan nasihat. Akhirnya kita cegah orang lain agar tidak dekat dengan orang yang melakukan sesuatu yang dapat memudaratkan dia. Dan ini adalah salah satu bentuk ghibah yang dibolehkan. Jadi ghibah itu secara umum dilarang, menyebutkan keburukan orang lain secara umum dilarang. Tetapi untuk mencegah seseorang melakukan kemungkaran atau terjerumus ikut komunitas yang di dalamnya terdapat kemungkaran atau bergaul dengan orang yang melakukan kemungkaran yang dapat memudaratkan, itu dibolehkan. Contohnya, bapak-bapak di rumah ada anak, kemudian di RW sebelah misalkan, di sana ada pemuda-pemudanya itu kalau tiap malam suka minum minuman keras. Kita ingatkan anak kita, nak, kamu jangan main ke RW sebelah ya. Di sana pemudanya suka minum minuman keras. Di rumah warna ini itu jangan. Itu bentuk ghibah tidak ghibah. Dia bicarakan keburukan mereka, tapi dibolehkan. Kenapa? Karena maslahat yang jauh lebih besar. Seperti seseorang mau melapor ke polisi, Pak, motor saya dicuri sama si fulan. Disebutkan namanya. Itu ghibah bukan? Itu disebutkan keburukannya, tapi bukan ghibah yang dilarang. Jangan nanti melapor, Pak, motor saya dicuri sama siapa? Saya nggak mau Pak, nanti saya takut ghibah. Bapak cari tahu aja. Polisinya ini harus muter-muter, jadi itu jangan. Begitu juga orang di pengadilan. Di pengadilan kan ditanya saksi, apa yang kamu lihat? Saya nggak mau Pak, ghibah. Terus buat apa kamu datang ke tempat ini? Pengadilan itu akan nanya, apa yang kamu lihat? Saya lihat fulan membunuh fulan. Itu membicarakan keburukan bukan? Iya, tapi dibolehkan. Sama juga seperti kita lihat nih, ada orang yang dia efeknya bisa negatif. Kita nasihat, ya fulan, ana dengar antum dekat dengan fulan, hati-hati. Sepergaulan ana dengan fulan begini. Nanti dia akan melihat tuh, samakah? Mungkin saja orang ini sudah bertobat. Mungkin saja orang tersebut sudah bertobat. Jadi kalau saran saya, kalau misalkan kita memberikan masukan kepada orang dan ternyata orang tersebut tetap tidak mendengar, dalam kacamata kita tidak mendengar nasihat kita, mungkin perlu bagi kita untuk tabayyun. Apa alasan? Mungkin saja dia mendapatkan informasi, ternyata fulan sudah bertobat. Ternyata apa yang dilakukan kepada antum tidak dilakukan kepada anak. Itu bisa saja terjadi. Allahu a'lam bishawab. Semoga menjawab pertanyaan. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari jamaah Ustaz. Yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, jika kita membeli barang, misal beli motor, sudah di DP sejumlah 500.000. Karena barangnya belum ready, kita mau beralih ke penjual yang lain yang penawarnya lebih menarik diskonnya. Apakah ini diperbolehkan? Ya, jadi kalau yang namanya jual beli itu tergantung daripada syaratnya. Dan itu masih dalam waktu khiyar, yang mana bisa membatalkan ketika salah seorang itu tidak memenuhi konsekuensi dari perjanjiannya. Misalkan antum sudah deal dengan seseorang, antum DP 500.000, besok barang dikirim ya. Ketika besok barangnya tidak dikirim, antum punya hak untuk membatalkan akad tersebut. Untuk membatalkan akad tersebut. Tetapi jika antum sudah deal dengan seseorang, 500.000 ya saya DP, besok barang dikirim ya.
Ternyata malamnya antum dapat penawaran yang jauh lebih murah, yang jauh lebih menarik. Maka antum ketika membatalkan akad dengan orang yang pertama tanpa alasan yang jelas, hal tersebut tentunya adalah sesuatu yang dapat memudaratkan dia. Ya, harus berhati-hati dengan hal tersebut. Karena antum sudah sepakat dengan dia, antum batalkan sebelah pihak tanpa kesalahan, itu nggak boleh. Kecuali dia yang memang melanggar akad, perjanjiannya kan 1 hari, ternyata 2 hari belum, antum boleh untuk membatalkan akad tersebut. Kalau dia menjalankan kewajibannya setelah sepakat, jangan. Itu dapat menimbulkan pertikaian di antara kaum muslimin kalau hal tersebut dibiarkan. Pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustaz izin bertanya terkait hutang. Ketika ada saudara hutang, Ustaz. Oh, hutang. Ini kayaknya sering dialami Ustaz pertanyaannya. Terkait hutang, ketika ada saudara kita berhutang, tetapi sepertinya agak sulit untuk ditagih. Sedangkan kita sudah putus asa mengharap hutang tersebut dibayar, sehingga kita ikhlaskan saja. Apakah wajib kita sampaikan atas pengikhlasan hutang tersebut kepada beliau? Baik, ada orang yang hutangnya nggak dibayar-bayar. Ini di waktu yang telah ditentukan juga tidak nampak batang hidungnya. Ditelepon tidak ngangkat, di WA tidak balas, didatangi tidak mau menemui. Begitu kenyataannya kan, banyak kan? Taib. Apa yang harus dilakukan dengan karakter-karakter orang seperti ini? Jika antum memang melihat, antum ingin mengikhlaskan, ini maksudnya meridhokan uang tersebut untuk dirinya, artinya ya udahlah, anggap sedekah untuk dirinya. Kalau nasihatana antum lihat harus terlebih dahulu karakter orang tersebut. Jika karakter orang tersebut orang yang lari dari hutang, tidak bertanggung jawab terhadap hutang, maka kalau saran ana, antum tidak perlu mengatakan kepada orang tersebut. Kenapa? Bahkan ana sarankan antum terus tagih kepada dia. Kenapa? Bentuk pembelajaran kepada dia. Dan agar dia tidak melakukan hal yang serupa kepada orang lain. Tidak melakukan hal yang serupa kepada orang lain. Karena banyak di luar sana orang-orang yang lebih berhak untuk mendapatkan uang tersebut dibandingkan dirinya. Orang yang lari dari hutang. Tapi kalau ada karakter orang kedua, yang dia berusaha untuk membayar hutang, tapi belum ada rezeki. Tiap waktu tempo yang ditentukan dia kabari antum, ya fulan qadarullah ana belum dapat. Ana minta tangguhkan waktu. Ana udah bekerja, dia cicil berusaha uangnya. Antum ketika melihat nih kayaknya ana mau sedekahkan, sampaikan kepada dia, fulan hutang antum ana lunaskan. Itu akan memberikan ketenangan kepadanya. Efeknya positif buat orang itu dan buat antum. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah dalam hutang tuh. Ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika dia punya kesulitan, orang yang berhutang itu tangguhkan, beri tempo. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian bersedekah untuknya itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Itu untuk kelompok orang yang kedua nih, orang yang memang niat bayar hutang tapi nggak mampu. Tapi kalau kelompok yang pertama yang minjem lari, itu bentuk takdib kepada dia, tagih terus. Hutang antum mana? Bayar ya. Assalamualaikum, hutang antum mana? Bayar ya. Assalamualaikum, hutang antum mana? Di WA nggak dibalas, WA terus, nggak apa-apa. Pelajaran kepada dia, biar dia tidak mencari korban yang lain. Harus diberikan. Itu bentuk apa? Bentuk kita menolong dia. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, lagi berbuat kezaliman dia nih kepada orang lain, tidak mau bayar hutang. Karena Rasulullah katakan apa? Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Siapa yang meminjam harta orang, dia berniat untuk tidak mengembalikan, maka dia berniat untuk mengembalikan, berniat untuk membayar, Allah akan bantu dia. Siapa yang mengambil harta orang sudah niat untuk tidak membayar, Allah akan hancurkan dia, Allah akan binasakan dia. Maka bentuk kita menolong dia, ya ingatkan. Jadi harus lihat karakter orangnya. Jangan dipukul rata. Setiap orang punya karakter yang berbeda. Kalau dia sulit, susah, udah ikhtiar, bahkan berusaha menyicil, antum ada kelebihan, sampaikan. Itu akan jadi busyra untuk dia, kabar bahagia untuk dia. Dia mungkin dengan hal tersebut akan lebih tenang hatinya, dia akan lebih semangat lagi untuk bekerja. Efeknya positif. Tapi kalau kelompok yang pertama nih, antum bilang, ana ikhlaskan. Oh, asik nih berarti cara kayak begini nih. Ya. Besok, jangankan nunggu besok, malamnya langsung telepon antum lagi. Antum punya uang lagi gak? Ana mau hutang lagi. Ya. Itu efeknya akan jelek. Ya.
Jadi harus dilihat karakter orangnya juga. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallahu Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mengatasi adik kakak saya saat ini menjadi ateis dan selalu mempengaruhi saudara lain untuk meragukan Islam? Terima kasih Ustaz. Baik. Sebenarnya paling mudah seseorang itu mendebat ateis. Paling gampang dan paling mudah. Bahkan ada satu ulama, saya lupa lagi itu, dalam perdebatan itu ketika dia ditanya, kenapa engkau datang terlambat dalam acara debat dengan seorang ateis? Kata ulama tersebut, tadi saya mau melewati sungai, cuman qadarullah tidak ada perahu. Tiba-tiba datang bongkahan kayu, tali, dan kain. Jadilah perahu di depan saya. Akhirnya saya bisa naik perahu itu dan datang ke tempat ini. Kata si ateis mengatakan, mustahil. Dia tertawa, nggak mungkin cerita kayak begitu. Kata si ulama ini, jika perahu yang sesimpel itu aja tidak mungkin tanpa ada yang membuat, bagaimana mungkin dunia dan segala isinya ini jadi dengan segala rinciannya, jadi begitu saja tanpa ada zat yang menciptakan. Selesai itu debatnya. Selesai perdebatan tersebut. Yang paling mudah itu membantah orang ateis. Paling mudah. Maka saran Anda harus untuk diurai ketergelinciran pemikiran tersebut. Itu diawali dengan syubhat yang tidak bisa dia urai. Biasanya banyak di zaman sekarang para pemuda itu tergelincir dalam aliran tersebut lah ya, bisa dikatakan. Itu dikarenakan mereka sering baca buku-buku filsafat. Akhirnya dia menjadi seorang ateis. Biasanya kalau dia di luar Islam, itu setelah ateis ujungnya masuk Islam biasanya. Karena dia menemukan ketidakmasuk akalan dalam agamanya itu terjawab di dalam Islam. Dia ke ateis, terus dulu ada kawan saya, dia dulunya tidak beragama Islam, jadi seorang ateis. Kemudian akhirnya memeluk agama Islam. Jadi rata-rata seperti itu. Tapi ada juga yang nggak kuat sampai gila. Saya punya kawan SMA, dia kuliah jurusan filsafat. Tadinya tidak beragama Islam. Kemudian dia terombang-ambing dalam kebingungan. Tapi karena tidak ada kawan berdiskusi, akhirnya bolak-balik ke Marzuki Mahdi. Marzuki Mahdi itu, ya, bolak-balik ke sana akhirnya, stres. Sudah tidak terpenuhi. Maka kalau saran saya, diajak untuk diskusi. Siapkan bekal ilmu yang kuat. Kalau tidak mampu, misalkan bisa didatangkan orang-orang yang dianggap mampu untuk melawan ketergelinciran atau kerancuan pemikiran tersebut. Dan fitrahnya orang ateis itu, mereka sebetulnya dalam dirinya mengakui adanya Tuhan. Kan nggak mungkin mereka diciptakan atau terjadi mereka tuh dengan segala Masya Allah ya kesempurnaannya itu kecuali adanya Sang Pencipta. Hanya saja biasanya anak-anak muda itu ada kerancuan pemikiran, tinggal diluruskan. Nah, pelurusannya ini perlu apa? Bantahan pemikiran. Mereka nggak percaya terhadap dalil. Jadi harus kadangkala dalil akli yang digunakan untuk membantah mereka. Insya Allah mudah. Tapi itulah ateisme. Yang paling bagus kan kitab untuk membantah ateisme itu kitab siapa? Kitabnya Abdullah Al-Qasimi yang disebut Al-Islam As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Kitabnya 2 jilid. Lebih dari mungkin 1000 halaman. Itu kitab terbaik membantah ateisme. Cuman penulisnya ujung-ujungnya murtad. Kemurtadan terbesar dalam Islam di abad ke-20 yaitu Abdullah Al-Qasimi. Bukunya jadi rujukan bagi orang yang akhirnya memeluk Islam kembali. Penulisnya sendiri karena keasikan dengan perdebatan-perdebatan, akhirnya banyak syubhat-syubhat masuk, dia nggak bisa ngurainya, akhirnya wafat dalam kekufuran. Waliyadzubillah. Jadi saran anak, obatnya bukan diperangi, obatnya diajak diskusi. Sama kayak pemikiran Khawarij yang ngebom sana ngebom sini, itu kalau antum perangi dengan senjata, mereka merasa jihad, akan melawan antum. Obatnya apa? Obatnya dengan ilmu. Segala syubhat itu obatnya dengan ilmu. Obatnya dengan ilmu. Jadi saran anak ya bermodalkan ilmu
Cari tahu, kemudian coba untuk diurai perlahan kerancuan pemikirannya. Dan doa itu jangan lupa. Doa silahul mu'min, doa adalah senjatanya seorang mukmin. Allah. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari jamaah Ustaz. Ustaz, cara menasehati anggota keluarga yang belum melaksanakan sholat 5 waktu seperti apa Ustaz? Barakallahu fiik. Ikhwah, sholat ini satu ibadah yang ditinggalkan yang disepakati oleh para sahabat, kekufuran orang yang meninggalkannya. Al-ahadul ladzi bainana wa bainahumus shalah, man tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan mereka itu sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur. Sholat ini tapi dianggap enteng oleh banyak kaum muslimin di zaman sekarang. Mereka enggak sholat itu seperti biasa saja, bukan aib. Kalau ditanya sholat, ya masih belang-bolong. Ini dia, apa yang mau dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sholat nih imaduddin, tiangnya agama. Sesuatu yang menyedihkan kadang. Waktu sholat tuh masjid kosong. Jangankan sholat zuhur, sholat asar, sholat Jumat saja. Sholat Jumat itu biasanya masjid itu penuh. Tapi coba antum sholat Jumat di pinggir jalan, masjid yang ada di pinggir jalan. Kayak kalau di Bogor di Masjid Raya, Masjid Sudirman. Masjid Sudirman itu kalau kita khutbah di depan tuh kan jalan kan. Jalan penuh orang, subhanallah. Kan nggak mungkin supir angkotnya musafir. Kalau mobil plat B mungkin ya, lagi safar plat B dari Bandung mungkin kita bisa husnudzon gitu. Ini kalau supir angkot, supir bis kota, ini kan mungkinin orang Bogor. Kok dengan nyamannya dia tinggalkan sholat Jumat? Susah tuh disebutnya. Yang sholat Jumat aja diingatkan kadang sulit, apalagi yang sudah meninggalkan sholat Jumat. Ini harus difahami tentang esensi sholat itu apa. Jadi sholat itu nggak cuma sebatas gerakan, lah itu mengandung nilai yang sangat luar biasa. Ada anehnya ada orang yang cuma sholat Jumat sekali saja, sholat yang lain enggak. Padahal Allah yang mewajibkan dia sholat Jumat, ya Allah yang mewajibkan dia sholat zuhur, asar, maghrib dan isya juga subuh. Allah sama, yang mewajibkannya sama. Kenapa kalau sholat Jumat taat, sholat yang lain tidak taat? Jadi orang baru tahu keutamaan sesuatu, baru mau melaksanakannya ketika dia tahu keutamaannya apa, konsekuensi meninggalkannya apa. Harus punya ilmu dulu. Nah rata-rata orang yang meninggalkan sholat karena minimnya ilmu, dia nggak tahu tuh apa manfaat dari sholat, apa keutamaan sholat, apa konsekuensi dia meninggalkan sholat. Biasanya juga ada orang yang meninggalkan sholat karena lingkungan di sekitarnya. Maksudnya seperti apa? Dia lihat dari semenjak kecil ada orang-orang yang sholat STMJ, sholat terus masih jalan. Jadi dia sering berpikir si anak ini ngapain sholat kalau begitu? Dalam benak dia seperti itu. Makanya ini harus difahamkan poin ini tentang sholat tuh. Dan dia harus memberi contoh yang baik bahwa orang dengan sholat itu akan menjadi lebih baik. Dengan seperti itu orang yang tidak sholat dia akan melihat, oh ternyata dengan sholat itu akan seperti ini. Ini anehnya kan orang sholat tapi gelisah terus. Orang sholat tapi nipu terus. Orang sholat tapi mengambil hak orang terus. Orang sholat ribanya jalan. Orang sholat melakukan kemungkaran. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Itu tuh harus nampak. Dia sholat ditinggalkan semua kemungkaran. Dia sholat menjadi orang yang tenang. Kan orang jadi ingin tuh. Jadi saudaranya yang nggak sholat tuh lihat, enak ya sholat deh. Ketika dia nggak tahu dalil pun dia akan lihat, enak orang sholat tenang karena hidupnya nggak bimbang, nggak risau. Masya Allah ya sholat jadi lebih baik dia, nggak lagi mencuri, nggak lagi menipu. Kan efek itu selain dakwah kita secara lisan, sikap kita itu, pribadi kita yang berubah dengan sholat itu akan menimbulkan keinginan dari orang yang tidak sholat untuk ikut melaksanakan sholat. Untuk ikut melaksanakan sholat. Dan biasanya ikhwah, hati-hati juga kita ketika menasehati jangan dengan kekasaran. Kasar itu jangan. Karena bisa jadi ketika kita menasehati dengan kata-kata yang kasar, walaupun dia tersentuh mungkin secara langsung oleh kita, atau melihat lewat media sosial kajian tentang keutamaan sholat secara tidak langsung, dia
enggan untuk sholat bukan karena ketidaktahuan dia tentang hukumnya, bukan karena tidak inginnya dia untuk sholat, tapi karena rasa gengsi dia yang sudah besar. Sehingga dia merasa, wah gue kalau sholat, anak kalau sholat, berarti anak kalah sama dia. Begitu. Ada kasus suami istri kan begitu. Jadi suaminya kalau kata istrinya sholat pak ke masjid, dia nggak berangkat. Kalau disuruh nggak akan berangkat sama sekali. Tapi kalau nggak disuruh dia jalan sendiri. Jadi gengsinya itu mengalahkan keinginannya untuk melakukan ketaatan. Ada banyak orang yang seperti itu. Nah, makanya cara kita menasehati itu sangat tergantung dengan pengetahuan kita tentang karakter orang yang dinasehati. Jadi kalau ditanyakan seperti apa cara menasehatinya, anak dan yang lainnya hanya bisa menjawab secara umum. Tapi mempraktekannya yang lebih kenal dengan orang tersebut yang lebih tahu. Apa yang cocok cara menasehati orang-orang tersebut. Dia yang tahu karakternya tuh. Ada orang yang tidak bisa diucapkan langsung, bisanya dikasih contoh. Ada orang yang memang harus dikerasin, harus tegas. Ayo sholat, baru dia mau sholat. Ada orang yang nggak bisa seperti itu kan. Yang paling tahu tentang lingkungan kita, diri kita. Yang paling tahu tentang ayah kita, ibu kita, anak kita, saudara kita, ya kita. Kalau yang ngajar di masjid dia nggak kenal siapa istri kita, dia nggak tahu cara karakternya, yang paling tahu kita. Ya, ibaratnya Pak, pengajar, ustadz tuh kasih obatnya apa, yang tahu dosisnya bapak masing-masing. Yang ini cocoknya sehari 3 kali, ini sehari 2 kali ya. Biasanya orang yang paling dekat. Kalau yang di luar itu paling memberikan nasihat secara umum. Tapi prakteknya yang paling tahu tuh kita. Mana yang paling tepat untuk keluarga kita. Anak kita saja beda karakternya, beda cara menasehatinya. Nggak bisa disamakan. Kita punya anak berapa, itu beda-beda karakternya. Cara nasehatinya nggak sama. Atau kita sebagai suami mau nasehati istri, beda dengan sebagai ayah menasehati anak. Caranya berbeda. Maka tidak bisa disamaratakan. Walhasil harus ingat bahwa sholat itu tiang agama. Sholat itu adalah imaduddin. Sholat itu adalah sesuatu yang pertama kali akan ditanya. Sholat itu adalah tali pengikat di antara hamba dengan Allah. Maka ingatkan tentang poin-poin tersebut. Cara mengemasnya insya Allah nanti yang lebih tahu tentang caranya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Zohor Ustaz Afwan Ustaz. Satu lagi Ustaz, ada yang WhatsApp Ustaz. Kayaknya tentang muamalah Ustaz. Terkait sistem lelang. Kalau sistem lelang suatu barang tapi hasilnya diniatkan nantinya untuk sedekah, apakah diperbolehkan Ustaz? Syukran Ustaz. Niat lelang barang untuk sedekah. Hasilnya untuk sedekah. Insya Allah. Hasil misalkan ana mau lelang ini nih minuman. Minuman misalnya 2.000 misalkan harganya. Kemudian ana lelang, ayo siapa yang mau? Nanti untuk kita sedekahkan uangnya. Selama harganya makul, masuk akal, insya Allah tidak masalah. Dan juga selama tidak adanya praktik najash tadi. Jadi jangan sampai ada bagian dari panitia yang manas-manasin harga biar harganya naik. Gitu. Kalau saran ana ya beli saja barang tersebut dengan harga yang normal. Ya dia kalau mau sedekah sisanya dia sedekahkan, selesai. Itu lebih masuk. Itu lebih ibaratnya. Jadi barang itu tidak dihargai di atas harganya. Jadi biarkan diberikan nasihat tentang keutamaan sedekah. Kemudian barang tersebut siapa yang mau beli? Misalkan ada yang satu nawar. Jadi gini ya ikhwah. Ada dalam bahasa Arab itu yang disebut thaman, ada yang disebut qimah. Thaman itu kalau bahasa Indonesianya harga. Qimah itu nilai. Thaman itu harga, qimah itu nilai. Misalkan minuman ini thamannya 4.000. 4.000 thaman harganya. Tapi nilainya itu bisa berbeda-beda. Tergantung dari sudut pandang orang melihatnya. Mungkin ada yang berani bayar 100.000. Kenapa? Karena ternyata di minuman itu ada kenangan dalam kehidupan anak. Dia udah nggak ada produksi lagi. Spesial nih minuman ini misalkan. Nilainya beda. Tapi kalau harganya ya segitu. Harga itu segitu. Maka sama dalam lelang pun barang nih harganya 100.000.
harganya. Tapi nilainya bisa berbeda-beda di hadapan orang lain. Selama tidak adanya praktek najash dan masih wajar-wajar saja nggak masalah. Yang sangat disayangkan kan kadang sepatu harganya jadi 5 miliar gara-gara dilelang. Padahal sepatu itu paling berapa harganya. Tapi kalau untuk nilainya disedekahkan insya Allah juga tidak masalah. Kalau misalkan disedekahkan. Yang penting tidak ada najash tadi. Artinya tidak ada orang yang palsu yang berusaha ngangkat harga. Karena biasanya dalam lelang ada orang-orang yang disebar tujuannya hanya untuk menaikkan harga, itu yang nggak boleh. Allahu a'lam. Masya Allah. Jazakallahu Ustaz. Jamaah semua sebelum ditutup, ini tadi kan jamaah yang nanya ke Ustaz. Nah ini kita ada 2 hamper Ustaz dari Galeri Namira, isinya set hijab. Jadi mungkin nanti buat yang menjawab buat istrinya atau buat ibunya kali ya. Soalnya yang ngafat agak susah ya, lagi di atas ya Ustaz. Yang ikhwan ya. Jadi yang ikhwan aja yang jawab ya Ustaz ya. Boleh. Padahal Ustaz. Baik. Ada yang belum nikah? Yang belum nikah angkat tangan. 1. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. 4 yang belum nikah. Baik. Ini nanti buat hantaran. Harus semangat ya insyaallah. Ini yang buat yang belum nikah pertanyaannya. Masya Allah. Tadi kita sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw madluma." Tolonglah saudaramu yang berbuat kezaliman dan yang dizalimi. Bagaimana cara menolong saudara kita yang berbuat kezaliman? Ya, Allah. Boleh. Cara melawan kezaliman itu sama kayak kemungkaran. Jadi yang pertama itu kita peringatkan gitu. Cara langsung untuk menghentikan itu dengan tangan kita gitu. Masya Allah. Lalu yang kedua kalau tidak itu kita menggunakan mengingatkan dengan lisan gitu. Dan yang terakhir itu menggunakan doa itu sama iman gitu. Baik, Masya Allah. Kurang lebih jawabannya betul bahwa cara kita menolong saudara kita yang berbuat kezaliman adalah dengan menghalangi dia dan mencegah dia dari berbuat kezaliman. Kapan rencana nikah? Masya Allah. Ini fadhal hadiahnya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kedua, 3 lagi. Baik. Kenapa? Baik, saya hadiah dulu deh. Nanti gampang pertanyaan. Tadi yang kita sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan ada 2 hal. Orang yang paling dicintai oleh Allah dan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sebutkan siapa orang yang paling dicintai oleh Allah dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Nyatet nih kayaknya tadi nih. Ini bujangan belum ada yang bisa jawab. 3. Yang bisa jawab yang udah nikah gimana sih? Nikah lagi. Bujangan lempar. Baik. Lempar. Anak ganti pertanyaannya. Amalan apa yang paling siapa ya orang yang paling dicintai oleh Allah? Ya biarin deh yang selain bujangan. Ya Pak. Masya Allah. Orang yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Fadhal Pak Ali. Masya Allah. Menambah Pak Ali. Masya Allah. Oh ya baik. Jadi ya itu. Jadi syababnya Masya Allah. Harus cepat menikah insya Allah. Karena pemuda-pemudi itu seperti berada dalam satu ruangan. Pintunya itu namanya nikah. Jadi kalau belum menikah, pikiran kita tuh Pak, nikah, kapan nikah, gimana nikah, sama siapa nikah, di mana menikah, apa yang harus persiapkan untuk menikah. Setelah menikah kita buka pintu itu, maka
banyak pintu kebaikan lain yang ada di depan kita. Pintu menafkahi, pintu mengurus anak, pintu banyaklah, pintunya luar biasa. Itu akan lebih tenang, pikiran itu akan lebih luas. Karena ini dikatakan oleh orang yang dulunya juga belum pernah menikah kemudian menikah. Jadi memang itulah kenapa dianjurkan untuk segera semua menikah. Begitu juga yang akhwat, kalau ada yang melamar dari ikhwan itu jangan terlalu banyak memilih. Ya, yang penting agamanya baik, akhlaknya baik, bismillah. Kalau yang namanya harta, sekarang miskin besok bisa kaya. Sekarang kaya, besok bisa miskin. Tapi kalau agama dan akhlak, karakter yang sulit untuk berubah. Ya, akhlak itu sesuatu yang sulit untuk berubah. Dan itu modal dasar dalam rumah tangga. Jadi yang akhwat, kalau ada yang datang agamanya baik, akhlaknya baik, minta ke orang tua untuk diterima. Karena akhlak ini jarang ya dimiliki. Ya, itu poin penting. Juga hindari untuk akhwat suami yang pelit. Bukan hemat ya, yang pelit hindari. Jadi sekaya apapun kalau dia pelit, hindari. Ya, karena bapak-bapak kalau menikahkan anak dengan yang pelit, Pak, ibarat bapak-bapak mau sekaya apapun laki-laki tersebut, ibarat dimasukkan ke dalam sangkar emas, kasihan, tersiksa. Ya. Cukup, maksudnya nggak perlu royal, tapi jangan yang pelit. Akhlaknya baik, termasuk bagian dari akhlak itu jangan yang pelit. Ya, boleh. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan kekhilafan kita, dan semoga Allah pertemukan kita dalam majelis yang lain. Nah, serahkan kepada Mas Tommy mungkin untuk tutup majelis. Silakan. Masya Allah, jazakallahu Ustaz, dan khairan buat seluruh jamaah TKN Istiqomah dan teman-teman dari TKN Raya. Semoga kajian-kajian seperti ini bisa terus berlangsung dan bisa kita rutinkan, dan insya Allah bisa bermanfaat buat kita yang ada di sini dan kaum muslimin pada umumnya. Demikian kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.